Film ini dibuka dengan kehidupan seorang wanita bernama Lucy Eleanor Moderatz, seorang petugas loket tiket kereta bawah tanah di kota Chicago. Setiap hari Lucy menjalani rutinitas yang sama, duduk di balik kaca loket, melayani penumpang yang lalu lalang, lalu pulang ke apartemen kecilnya yang sunyi. Ia tidak punya keluarga dekat, tidak punya pasangan, dan hidupnya terasa kosong. Satu-satunya hal yang membuat hari-harinya sedikit berwarna adalah seorang pria tampan bernama Peter Callahan, pelanggan tetap yang setiap pagi membeli tiket di loketnya. Lucy tidak pernah berbicara dengannya, namun diam-diam ia mengagumi pria itu dari kejauhan, membayangkan kehidupan bahagia bersamanya meski semua itu hanya ada di kepalanya. Namun saat itu, dia melihat pria yang dia kagumi itu didorong dari peron oleh 3 preman. Dia segera bergegas keluar dan melihat bahwa pria itu tidak merespons. Sekeras apapun dia berteriak, pria itu tetap diam. Lucy panik dan melompat ke rel. Dia menempelkan telinganya ke dada pria itu dan mendengarkan pria itu masih bernapas. Tetapi saat itu juga, sebuah kereta mulai perlahan mendekat dari depan, dan pria itu masih tidak sadarkan diri. Pada saat kritis hidup dan mati itu, Lucy tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia menggunakan setiap tetes kekuatannya dan akhirnya menarik pria itu dari rel. Dia tidak tahu bahwa kejadian ini akan mengubah seluruh hidupnya. Oh God! Hi. Lucy membawa Peter ke rumah sakit dan ketika dokter menanyakan nama Peter, dia tampak benar-benar bingung. Dia bahkan tidak tahu namanya. Akibatnya, dokter mendorongnya keluar dari ruangan. Oh, you can't go in there. No, you don't. Oh, I was gonna marry him. Tanpa diduga, seorang perawat yang lewat mendengar percakapan itu dan salah mengira Lucy adalah tunangan Peter. Ketika keluarga Peter mengetahui bahwa ia mengalami kecelakaan, mereka bergegas ke rumah sakit dengan panik. Lucy dengan cepat menjelaskan bahwa Peter telah didorong dari peron dan semua orang menoleh melihatnya. Who's she? She's his fiancé. Getting married? No, Right, don't yell at him. I'm not yelling at him. Tepat ketika Lucy hendak mengklarifikasi, dokter masuk dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Kemudian petugas keamanan memberitahu semua orang tentang penyelamatan heroik Lucy, dan mereka semua percaya tanpa ragu bahwa dia adalah tunangan Peter. Sudah lama keluarga itu tidak bertemu Peter, dan mereka semua yakin dia telah menemukan seorang wanita yang baik, berani, dan lembut. Melihat betapa gembira dan bersyukurnya keluarga itu, Lucy tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Malam itu, Lucy kembali ke rumah sakit untuk mengunjungi Peter, yang masih terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Dia duduk di samping tempat tidurnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia mengaku bahwa sejak pertama kali melihat Peter di stasiun, dia tertarik pada penampilannya yang tampan dan elegan dan jatuh cinta padanya sejak saat itu. Sejak hari itu, dia selalu menantikan untuk bertemu dengannya setiap hari, bahkan meskipun mereka sebenarnya belum pernah berbicara. Dia tidak pernah membayangkan mereka akan bertemu dengan cara yang begitu dramatis, dan semuanya terjadi begitu cepat. Sebelum dia bisa menjelaskan situasinya dengan jelas, semua orang salah mengira dia sebagai tunangan Peter, dan dia merasa sangat bersalah dan menyesal atas kesalahpahaman itu. Tanpa sepengetahuannya, ayah baptis Peter, Saul, kebetulan mendengar setiap kata yang dia ucapkan. Lucy tetap berada di sisi Peter sepanjang malam, tetapi tiba-tiba terbangun karena suara dering telepon. Tepat ketika dia hendak pergi, keluarga Peter bergegas masuk ke kamar rumah sakit. Melihat betapa setia dan penuh perhatiannya Lucy dalam merawat Peter, wajah mereka berseri-seri dengan senyum puas dan penuh syukur. Ayah Peter dengan hangat mengundang Lucy untuk menghabiskan Natal bersama mereka dan dengan sungguh-sungguh memberinya kartu nama, berharap dia akan datang ke rumah mereka untuk liburan. Lucy mengambil kartu itu dan segera bergegas ke tempat kerja. Kemudian, Lucy menceritakan semuanya kepada bosnya, Jerry. Penuh kekhawatiran, dia tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga Peter yang penuh kasih sayang dan berharap Jerry dapat memberinya beberapa nasihat. Jerry menyarankan agar dia terus berpura-pura saja dan menunggu sampai Peter bangun. Jika dia tidak pernah bangun, maka tidak akan ada yang tahu. Lagi pula, nenek Peter memiliki penyakit jantung, dan mengatakan yang sebenarnya sekarang bisa sama saja dengan membunuhnya. Mendengar itu membuat Lucy merasa semakin bingung dan tertekan.
Di rumah, dia merasa kewalahan dan tidak yakin harus berbuat apa. Dia menatap kartu nama di dinding, ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu akhirnya memanggil taksi dan membawa buket bunga ke rumah Peter. Semua orang menyambut Lucy dengan hangat, mengambil foto grup yang ceria bersamanya, dan bahkan menyiapkan hadiah Natal yang indah untuknya. Seluruh pengalaman ini memberi Lucy merasakan kehangatan keluarga yang telah lama hilang. Dan begitu saja, dia tanpa diduga menjadi bagian dari keluarga. Larut malam, adik laki-laki Peter, Jack, pulang dan adik bungsunya, Mary, menceritakan semuanya bahwa Lucy adalah tunangan Peter. Don't wake Lucy. Lucy's Peter's fiance. Jack tidak menganggap Lucy tipe Peter dan langsung mencurigainya. Keesokan paginya, Lucy mengemasi barang-barangnya dan hendak menyelinap pergi ketika Jack memanggilnya. Lucy mengarang alasan, berusaha pergi dengan cepat. Jack tidak percaya bahwa Lucy benar-benar tunangan Peter, jadi dia bertanya kepada ayah mereka tentang Lucy. Tetapi sang ayah sudah sepenuhnya yakin. Melihat betapa semua orang mempercayai Lucy, Jack memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Dia pergi ke apartemen Lucy dan meminta informasi tentangnya kepada pemilik apartemen. Excuse me, you live here? Well, then you would know the woman that lives in 201. Know her. I'm dating her. Mendengar jawaban pria itu, Jack langsung berasumsi bahwa Lucy adalah wanita yang licik. Dia menyerbu ke rumah sakit dan menghalangi jalan Lucy, tanpa henti menanyainya tentang Peter. Tetapi Lucy, yang diam-diam mengagumi Peter sejak lama, sudah mengingat semua hal tentangnya dan dengan cepat membuktikan dirinya. Namun, Jack tetap tidak yakin. Jadi, mereka pergi ke garasi untuk mencari mobil Peter. Tetapi Lucy tampak benar-benar bingung, seolah-olah dia tidak tahu mobil mana yang milik Peter. Tetapi Jack bersikeras agar Lucy terus mencoba menemukan mobil Peter. Dan untungnya, kunci di tangannya langsung cocok dengan salah satu mobil mereka. Saat itu, Jack akhirnya berhenti meragukannya. Tetapi menanggung beban seberat itu setiap hari menjadi sangat berat. Dan Lucy tidak lagi bisa menahan keinginan untuk mengaku. Tepat ketika dia hampir menangis, Saul datang menemuinya. Saul mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengar semuanya di rumah sakit hari itu. Dan Lucy, merasa malu, berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Peter. Tetapi Saul dengan cepat menghentikannya. Dia mengatakan bahwa karena Lucy, Peter telah kembali ke kehidupan mereka. Dan jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan seperti kehilangan Peter lagi. Lucy tidak punya pilihan selain dengan berat hati menyerah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Don't tell them a thing. Now, if you tell them the truth, you'll take them away again. Now, look, I know you're a good girl. They need you, Lucy, just like you need them. Yes, you. You know something? I don't want to know. Suatu hari, orang tua Peter membawakan Lucy beberapa furnitur antik yang elegan sebagai hadiah pertunangan. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk membawa furnitur itu ke lantai bawah gedung apartemen Peter. Sebelum Jack bisa masuk, seorang penjaga keamanan tiba-tiba berteriak padanya. Penjaga itu mengatakan dia belum pernah melihat Lucy sebelumnya. Ternyata penjaga itu baru. Jack dengan cepat menjelaskan bahwa Lucy adalah tunangan Peter, dan sikap penjaga itu langsung berubah saat dia dengan antusias membuka pintu. Saat mereka selesai memindahkan perabotan, hari sudah larut malam, dan mereka mendapati truk itu terjebak rapat di antara dua mobil dan mereka tidak bisa keluar. Karena tidak ada pilihan lain, Jack dan Lucy memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Demi keselamatan, Jack dengan sopan menawarkan untuk mengantar Lucy pulang. Dan setelah ragu sejenak, Lucy setuju. Di jalanan yang membeku larut malam, mereka saling terbuka untuk pertama kalinya. Jack dengan tulus meminta maaf karena telah meragukan Lucy sebelumnya, tetapi Lucy tidak mempermasalahkannya. Karena penasaran dengan masa lalunya, Jack bertanya, dan Lucy menjawab dengan terbuka dan tanpa ragu. Mereka mengobrol dengan menyenangkan sepanjang jalan, tanpa menyadari bahwa mereka telah sampai di apartemen Lucy. Saat mereka berjalan di trotoar yang tertutup salju, Jack tiba-tiba terpleset dan hampir jatuh. Secara naluriah, ia meraih Lucy. Tepat saat ia mendapatkan kembali keseimbangan dan Lucy berbalik, ia juga terpleset. Mereka akhirnya berpelukan erat dan canggung, saling bertatapan saat sesuatu diam-diam berubah di antara mereka. Tiba-tiba teringat akan identitasnya saat ini, Lucy dengan cepat melepaskan diri.
Tetapi sesaat kemudian, mereka berdua jatuh dengan canggung. Yeah. This way? Akhirnya mereka berdua terbujur di jalan yang licin karena salju. Lucy berterima kasih kepada Jack karena telah mengantarnya pulang, dan mereka mengucapkan selamat malam. Jack berdiri di sana memperhatikan Lucy berjalan masuk, tak mampu mengalihkan pandangannya. Sesampainya di rumah, Lucy melihat keluar jendela ke sosok Jack yang lucu dan tak kuasa menahan tawa. Keesokan harinya, ia tak sabar untuk memberitahu Jerry bahwa ia telah jatuh cinta pada Jack. Namun keluarga Peter masih percaya bahwa ia bertunangan dengan Peter. Ia tak tahu bagaimana cara mengatasi kekacauan emosional ini. Sementara itu, Jack pergi ke rumah sakit dengan keyakinan bahwa ia benar-benar telah jatuh cinta pada Lucy. Dia mengatakan tak pernah iri pada apapun yang Peter miliki sampai sekarang. Dengan candaan sesama saudara, Jack akan mengocok kartu. Kartu tertinggi mendapat Lucy. I'll cut the deck. High card gets Lucy. Suatu malam, keluarga Peter berkumpul di meja makan. Jack dan Lucy mulai menghindari kontak mata saat semua orang membahas rencana bulan madu Peter dan Lucy, membuat mereka berdua mendengarkan dengan canggung dalam diam. Setelah makan malam, tepat saat Lucy hendak pergi, Jack dan Lucy bertukar ciuman malu-malu dan ragu-ragu. Bye. Bye-bye, Lucy. Bye. Good night. Kiss her then. Yeah. It's mistletoe. Come on, idiot. Kiss her. Oh, yeah. Dan ciuman itulah yang membuat Jack yakin bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada gadis yang tulus dan baik hati yang berdiri di hadapannya. Namun, identitas mereka yang rumit menjadi penghalang. Seperti dinding tak terlihat di antara mereka. Lucy terus berharap Jack akan mengambil inisiatif dan mengaku, tetapi dia tidak bisa mengambil langkah itu. Lucy, yang kurang memiliki rasa aman secara emosional, semakin tidak tahan dengan hubungan yang tidak pasti ini. Suatu malam, Jack diam-diam ingin menemui Lucy. Kebetulan Lucy akan keluar untuk menghadiri pesta Natal di rumah bosnya. Jack tanpa ragu mengantarnya dan menemaninya. Just acting really weird. No, I'm not being You are. Lucy, hi! That's not Peter, that's Jack. Who's Jack again? Peter's brother. Setelah menghadiri pesta, mereka pulang bersama. Disinilah mereka dihadapkan kecanggungan lagi. Lucy berbalik dan pergi, dan Jack mengejarnya. Jack selalu mencecarnya tanpa alasan yang membuat Lucy semakin tertekan dan tidak tahu bagaimana lagi. Sesampainya di apartemen, Lucy membanting pintu hingga tertutup. Tak satu pun dari mereka berani menghadapi perasaan mereka yang sebenarnya. Tepat saat itu, Peter akhirnya bangun dari komanya, dan keluarganya, yang gembira dengan berita itu, bergegas ke rumah sakit dengan penuh semangat. Peter membuka matanya dan melihat orang-orang yang dicintainya menyambutnya dengan senyum hangat. Tetapi ketika dia melihat wajah Lucy yang asing, Who are you? tepat ketika kebenaran akan terungkap, ayah Peter membuat tebakan yang memecah keheningan yang canggung. Ayahnya mengira Peter menderita amnesia. My God, he's got amnesia. Dokter juga mengkonfirmasi bahwa kehilangan ingatan sementara mungkin terjadi, jadi keluarga menjelaskan identitas Lucy kepada Peter. Semua orang sangat gembira karena Peter telah sadar kembali. Lucy ingin mengaku, tetapi Saul menghentikannya sekali lagi, mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semuanya. Dalam perjalanan pulang, Jack dan Lucy duduk dalam diam, tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka. Keduanya dibebani oleh kekhawatiran yang mendalam. Sementara itu, Saul memasuki kamar Peter dan dengan berat hati menyampaikan pikirannya. Peter, I've known you since you were born. You've had a good education, and everybody knows you're a good-looking kid. Peter, there's something you have to know about her. She's not only your fiancée, she's your guardian angel. Peter, she saved your life. Sebenarnya, Peter sama sekali tidak kehilangan ingatannya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, dan dia tidak merasa perlu untuk segera mengungkapkan kebenaran. Lucy datang membawa barang-barang pribadi Peter untuk dikembalikan, menandai percakapan nyata pertama mereka, yang dipenuhi dengan ketegangan yang canggung. Peter memecah keheningan terlebih dahulu dan mereka akhirnya mengobrol dengan menyenangkan. Pertukaran singkat itu membantu Peter memahami mengapa keluarganya sangat menyayangi Lucy. Lucy mengira Saul sudah mengatakan yang sebenarnya kepada Peter, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Saul masih menyembunyikannya. Diam-diam mencoba menjodohkan mereka. Dengan cemas, Lucy bergegas ke rumah sakit, siap untuk mengakui semuanya, hanya untuk mendengar Peter memberikan pengakuan cinta yang tulus.
Lamaran mendadaknya membuat Lucy benar-benar terkejut. Kemudian, saat Lucy sedang mencoba gaunnya, terdengar ketukan lembut di pintu. Itu Jack yang mengantarkan hadiah pertunangan spesial. Meskipun mereka jelas saling mencintai, baik Jack maupun Lucy tidak dapat menemukan keberanian untuk mengungkapkan isi hati mereka. Lucy menghentikan Jack dan bertanya, Jack, can you give me any reason why I shouldn't marry your brother? I can't. hati mereka dipenuhi kerinduan dan ketidakberdayaan. Tak lama kemudian pernikahan berlangsung sesuai jadwal, tetapi Lucy dipenuhi dengan gejolak batin dan keraguan. Dia menyadari apa yang pernah dia rasakan untuk Peter hanyalah kekaguman. Tetapi orang yang benar-benar dia cintai sekarang adalah Jack. Saat pendeta mulai mengucapkan sumpah pernikahan, Lucy akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan kebenaran kepada semua orang. I object. I would have to object to. I'm thinking. What the hell is going on? I am in love with your son, not that one. Jack, what the hell did you do? Sejak awal, dia ingin menjelaskan. Tetapi selama hari-hari yang mereka habiskan bersama, keluarga Peter memperlakukannya seperti salah satu dari mereka sendiri. Dan dia merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Tepat ketika Lucy hendak pergi, tunangan Peter yang sebenarnya, Ashley, tiba-tiba masuk dengan terburu-buru. Dia datang untuk mengacaukan pernikahan. Pada akhirnya, pernikahan tetap terjadi, tetapi dengan mempelai wanita yang berbeda. Lucy diam-diam berjalan keluar dari gereja, kembali ke kehidupannya yang kesepian. Suatu hari saat jam kerja rekannya berakhir, rekan kerjanya memeluk Lucy erat-erat dan pamit pulang. Saat Lucy sedang bertugas, sebuah cincin tiba-tiba dilemparkan di lubang tiket. Jack datang, kali ini bersama seluruh keluarganya untuk melamar Lucy. Posing, let him do it. Marry me? Ya, akhirnya, dengan restu dari semua orang yang mereka cintai, mereka akhirnya bersatu. Jack kemudian membawa Lucy ke kota favoritnya di mana mereka menghabiskan bulan madu yang manis bersama. Ketertarikan pertama itu mungkin didasarkan pada penampilan, tetapi tidak menjamin cinta abadi. Jika seseorang masih membuat jantungmu berdebar setelah lama bersama, maka orang itu layak dipertahankan seumur hidup. Semoga kalian menemukan orang yang selalu membuat jantungmu berdebar. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video lainnya.